Kali ini kita akan ulas tentang event yang udah ditunggu-tunggu, yaitu Red Cut. Bakal pump atau malah sebaliknya yang terjadi? Oh ya, ini adalah follow up dari video yang kemarin, video tentang signal mega resesi. Nah, kita mau tambahin sesuatu yang kemarin belum ada di video itu. Anyway, di sini saya cuma bacain data aja, bukan vote, tapi bantuin kalian untuk navigasi market yang hampir nggak bisa ditebak. Karena beda dengan 2023 kemarin, kita udah nggak lagi di easy mode. Bahkan saking nggak bisa ditebaknya, para hedge fund manager yang hebat-hebat itu terkenal dengan usia karir yang sangat pendek. Bahkan lebih pendek dari atlet sekalipun. Hanya sedikit banget hedge fund manager yang punya karir panjang. Artinya apa? Artinya market nggak bisa ditebak 100% dan nggak pasti. Nggak ada trader paling hebat di dunia. Bahkan Michael Burry. Tahu kan Michael Burry? Orang yang short real estate market di 2005 yang beneran runtuh di 2007. Dari shortnya ini dia cuan 800 juta US dollar sampai difilmkan jadi film The Big Shorts. Tapi apakah tebakannya tentang market selalu benar? Nggak juga. Setelahnya Michael Burry banyak melakukan tebakan salah tentang kondisi market. Kalau teman-teman tahu yang lalu-lalu saya sempat bilang kalau altcoin season berat di cycle ini, kalaupun ada short live. Karena kalau saya amati cara main institusi beda dan nggak bisa lawan institusi di traditional market via Bitcoin Spot ETF. Tapi nggak perlu altcoin season untuk menunggu altcoin pump. Misalnya TON dan Solana yang bangkit tanpa altcoin season. Nah, skenario ini masih valid waktu video ini dibuat. Saya juga pernah bilang kalau Bitcoin berat ke bawah 50.000, tapi ternyata Bitcoin weak sampai ke 48.000. Di case ini mungkin dan tanda kutip tebakan saya meleset. Karena waktu buat tesis itu, Japan Carry Trade nggak ada di buku. Dan hingga saat ini kita masih tanda tanya besar, seberapa besar dampaknya Japan Carry Trade ini. Nah, Japan Carry Trade menurut saya masih bisa berpotensi jadi pandemi di level finansial. Anyway, be humble to market, pivot, ubah strategi, reevaluasi, dan action cepat adalah makanan sehari-hari di market apapun. Nah, tiap hari saya selalu rangkum reevaluasi dan strategi yang saya pakai di jurnal belajar-bitcoin.com. Nah, teman-teman member yang belum tahu, kita punya UI baru sejak akhir Agustus kemarin untuk jurnal. Jadi kalian nggak usah lagi scroll-scroll di grup. Kalian bisa lihat langsung di UI yang baru, linknya ada di dashboard kalian. Nah, di tanggal 22 Agustus hingga 2 September, kita terbitin jurnal, ada data yang jadi concern. Saya juga buat ulasan concern saya di X, mungkin buat teman-teman yang belum baca. Nah, next week di belajar-bitcoin.com kita akan publish modul baru, yaitu 21 key zone trading Bitcoin. Di mana kita punya chance untuk ubah $1.000 jadi jutaan dolar dengan manfaatin infinite financial glitch di Bitcoin. Sayangnya member belajar-bitcoin.com akan kita cap maksimal sampai 1.000 dulu dan 85% seat saat ini udah terisi. Nah, teman-teman yang mau manfaatin sisa seat 15% ini bisa meluncur ke belajar-bitcoin.com sekarang. Ada kode khusus juga untuk dapat diskon member baru. Nah, oke, kita mulai aja ya. Mulai dari poin yang pertama, yaitu third level of thinking. Apa itu third level of thinking? Jadi pemikiran pada level ketiga. Contohnya gini, di level pertama cara pikir kita adalah, wah, ada red cut. Harga Bitcoin pasti pump. Yay, hore, all in, bullish. Nah, di level kedua, ternyata nih berdasarkan data, ada resesi setelah red cut dimulai. Ada potensi ya. Saya katakan potensi belum tentu pasti, apalagi unemployment tinggi. Terus kalau kita lihat data nih, di bulan Juli 2019, waktu Fed putuskan red cut pertama kali, Bitcoin drop 3 bulan berturut-turut. Di level ketiga, kalau nih beneran ada resesi karena Fed menurunkan suku bunga, bakalan ada efek besar di Japan Carry Trade. Tapi ini kan bukan bear market. Atau mungkin skenario 2019-2020 bakal in play. Kita tetap di bull run, tapi mungkin bisa aja nih mampir di dip dulu.
So, kita ada chance apa ya? Ada peluang cuan apa? Nah, jadi biasakan teman-teman untuk mulai pakai third level of thinking. Karena kalau kita nggak bisa proses informasi, kita cuma bisa bilang, oh, vote nih, FOMO nih. Cuma bisa lempar batu tapi nggak bisa deep dive sendiri pakai third level of thinking. Kalau begini, kalian akan jadi korban narasi headline di media mainstream. So, pakai third level of thinking karena mungkin ada udang di balik batu. Dan apakah ada resiko resesi? Nah, kita bahas. Actually, dari indikator resiko resesi yang kita punya, indikatornya masih sehat. Tapi indikator ini lagging, dan mungkin kalau kita take action, saat indikator ini kasih sinyal, udah terlambat. Nah, yang kita perlukan adalah sinyal atau tool, atau mungkin intuisi yang bisa kasih kita prediksi masa depan. Ya meskipun nggak 100% benar, tapi much better daripada kita nggak punya tool forecast apapun. Nah, apakah akan ada resesi? Nah, syarat resesi itu adalah yang pertama penurunan PDB selama 2 kuartal berturut-turut. Yang kedua, tingkat pengangguran meningkat. Yang ketiga, ada yang namanya SAM rule, tingkat pengangguran selama 3 bulan terakhir rata-rata 0,5% lebih tinggi daripada rata-rata 3 bulan terendah 12 bulan yang sebelumnya. Nah, untuk jawab ini, kita lihat data-data dan sinyal yang kita punya. Yang pertama, sinyal bearish Tom Lee. Nah, Tom Lee adalah analis yang paling bullish di cycle ini. Tiba-tiba mengubah nadanya menjadi bearish pada sebuah wawancara dengan mengatakan akan ada penurunan sebesar 10% dalam 8 minggu ke depan. Beberapa sebabnya adalah karena market nervous menghadapi election. Tapi Tom Lee juga mengatakan ini adalah dip sesaat. Nah, tanggal 16 Maret 2020, S&P 500 drop 12% dalam sehari. Dan Bitcoin drop 39% dalam sehari. Maret 2020 tercatat sebagai resesi tersingkat yang hanya bertahan selama 90 hari. Dan banyak orang kaya baru dari resesi singkat ini. So, sebenarnya saya nggak takut dengan resesi, justru itu adalah momen yang ditunggu, tapi takut dengan dip-nya. Nah, intinya saat dip, kalian harus selamat, terutama yang teman-teman lagi long atau di market derivatif. Harus waspada dengan dip-nya. Nah, sinyal kedua adalah Buffett Signal Indicator. Buffett Signal Indicator ini adalah metrik yang dipakai untuk menilai apakah market suatu negara secara keseluruhan nih lagi overvalue atau undervalue. Ini adalah indikator favorit Warren Buffett untuk mengukur valuasi market. So, intinya Buffett Indicator dihitung dengan membandingkan total market cap pasar saham suatu negara dengan PDB negara itu. Kalau indikatornya di angka atas 100, artinya pasar saham negara itu secara keseluruhan mungkin overvalue dibandingkan dengan ukuran ekonomi negara itu. Kalau di bawah 100% menunjukkan pasar saham mungkin undervalue atau wajar. Nah, menurut Warren Buffett Indicator pernah mencapai batas gak wajar selama .com bubble di tahun 2000 dan mencapai angka 190%. Nah, kata Warren Buffett, seharusnya itu adalah sinyal warning yang sangat kuat dan kalau rasionya mendekati 200%, kalian bermain dengan api. Ini bukan kata saya, ini kata Warren Buffett. Dan di 30 Juni 2024, rasionya mencapai 202% atau 63,7% di atas rata-rata historis. Dan menandakan pasar saham US sedang overvalue berdasarkan PDB. Nah, kalau kita lihat, Buffett Indicator udah mencapai standard deviation-nya, bahkan lebih tinggi dari masa .com bubble. So, mungkin atas alasan inilah Buffett menjual sebagian portfolionya. Misalnya jual Apple dan mengantongi 75 miliar US dollar, jual Bank of America sebesar 3,8 miliar dolar, jual Activision Blizzard dan exit total hingga mengantongi 1,2 miliar, menjual General Motor sampai 858 juta, dan masih banyak saham lain yang dijual oleh Warren Buffett, dan total Buffett mengantongi uang cash sebesar 276,9 miliar US dollar. Nah, kalau kalian lihat chart ini jangka panjang banget dan belum tentu akan resesi besok,
belum tentu akan resesi bulan ini, atau mungkin belum tentu akan resesi bulan depan. Tapi kita harus prepare kalau berdasarkan data ini, potensi mega crash, mega resesi udah dekat. Yang ketiga, sinyal dari yield curve. Nah, yield curve ini merepresentasikan bunga yang diberikan oleh US Treasury berdasarkan jatuh temponya dalam periode waktu tertentu. Yield curve dipakai untuk memprediksikan arah market. Ada normal yield curve, ada inversion yield curve. Nah, di normal yield curve, surat jangka panjang punya yield atau imbal hasil yang lebih tinggi daripada surat utang jangka pendek. Sementara inverted yield curve sebaliknya. Nah, tentang yield curve saya pernah bikin videonya, teman-teman bisa nonton video yang ini. Inverted yield curve ini adalah sinyal dari akan datangnya resesi. Nah, kita bisa lihat chart ini ketika grafiknya ada di bawah 0, artinya ada inversion atau ada inverted yield curve. Dan setelah inversion selesai, balik ke normal, maka selanjutnya terjadi resesi. Dan ini adalah posisi kita saat ini. Garis yang warna merah menandakan posisi yield curve lagi invert, sementara garis hijau normal. Nah, tadi kita udah mention, setelah inversion diikuti dengan resesi. Dan yield curve ini adalah sinyal resesi yang cukup akurat. Nah, bisa teman-teman lihat garis merah berubah ke garis hijau. Dan di mana inversion selesai, hampir selalu diikuti dengan resesi yang ditandai dengan zona abu-abu di chart ini. Nah, sejak 1978 kita mengalami inversion yield curve sebanyak 7 kali. Dan kali ini kita mengalami yield curve sejak Juli 2022. Nah, yang menarik, kita lagi pecahin rekor yield curve terlama yang dipegang oleh periode sebelumnya, yaitu periode sebelum Great Recession. Nah, sebelum masa Great Recession ada yield curve selama 24 bulan. Tapi masa saat ini pasti beda dengan masa resesi hebat di 1930. Dan sekarang dibandingin 100 tahun yang lalu ya, ekonomi lebih kuat, lebih mature, dan gak ada perang besar seperti skala Perang Dunia Kedua. Yang keempat, sinyal dari Fed rate cut sendiri. Nah, ini yang menarik, di mana banyak orang expecting market bakal pump setelah Fed rate cut. Tapi berdasarkan data historis, ada data yang menarik banget, yaitu setelah rate cut bisa diikuti dengan adanya resesi. Misalnya rate cut bulan Juli 2019 diikuti resesi di Maret 2020. Di Juli 2020 diikuti resesi di bulan Februari 2021. Nah, ini adalah data Fed rate cut sejak 1976. Kita kasih lihat kalian secara gambaran besarnya, kita nggak mau cherry picking. Nah, dari 13 kali rate cut sejak 1976, ada 8 kali rate cut yang diikuti oleh resesi. Misalnya di Juli 2019, Fed mulai potong suku bunga dan resesi mulai di Maret 2020. Di bulan September 2007, Fed potong bunga, resesi dimulai Desember 2007. Dan waktu rate cut di Januari 2001, resesi dimulai bulan Maret 2001. So, apakah rate cut selalu diikuti dengan resesi? Belum tentu, tergantung data yang lain. Misalnya employment rate, GDP, dan data-data lain yang juga kita akan bahas di poin yang berikutnya. Nah, sinyal yang kelima, kita lihat dari performa S&P 500. Nah, so far kita nggak ngomongin Bitcoin dulu nih. Karena dari 4 cycle yang udah berlangsung, kita nggak punya data historis yang lengkap untuk Bitcoin. Tapi untuk S&P 500, kita punya data historis sejak 1950. Nah, di era modern, inverted yield curve hampir selalu diikuti oleh resesi dan dropnya S&P 500. Nah, gimana dengan rate cut? Nah, kita harus lihat perform S&P 500 pada saat rate cut dimulai. Ada 2 respon. Yang pertama, pastinya ada respon positif, kemungkinannya nih. Ini kalau Fed potong suku bunga untuk merangsang ekonomi. Usaha preventif sebelum resesi. Karena biaya pinjaman lebih rendah dan bisa meningkatkan investasi, bisnis konsumen bisa belanja lagi, pertumbuhan laba perusahaan lebih meningkat. So, pada saat penurunan suku bunga, nggak ada resesi karena ekonomi membaik, ada booster. Nah, yang kedua, ada respon negatif. Kalau pemotongan suku bunga dilakukan sebagai tanggapan terhadap tanda-tanda resesi yang sekarang udah terjadi, sekarang udah melemah secara signifikan.
Nah, kalau case-nya seperti ini, S&P 500 akan merespon negatif. Karena investor melihat pemotongan suku bunga sebagai tanda market nggak pasti dan menyebabkan volatilitas di saham. Nah, gimana posisi S&P 500 sekarang? Berdasarkan PE ratio model, posisi S&P 500 sekarang udah masuk ke zona overvalue. Berdasarkan interest rate model, juga overvalue. Berdasarkan mean reversion model, overvalue. Tapi berdasarkan earning yield gap, masih fairly valued. Nah, overvalue bukan berarti nggak bisa naik lagi ya. Mungkin bisa, tapi beresiko jauh lebih tinggi daripada saat masih di zona undervalue. Dan saat ini ada resiko yang sangat tinggi pada indeks saham Amerika yang jadi acuan pada performa market. Nah, model-model ini kalau teman-teman lihat bukan model jangka pendek, tapi model jangka panjang dan mungkin lebih cocok kalau dipakai pada defense investing. Nah, gimana perform S&P 500 sebelum dan sesudah resesi? Nah, dari data ini kita bisa dapat kesimpulan, 1 tahun sebelum resesi rata-rata S&P 500 drop 4%. Ketika di masa resesi, S&P 500 drop 20% dalam waktu kurang dari 6 bulan. Nah, setelah masa resesi berakhir, S&P 500 bergerak dengan cepat dan naik 40% dalam waktu 18 bulan dari bottomnya. Nah, kebanyakan resesi berlangsung kurang dari setahun, bahkan hanya ada 3 dari 11 resesi sejak 1950 yang berlangsung lebih dari setahun, kecuali 2008 yang berlangsung 546 hari dan 2020 yang anomali cuma berlangsung 60 hari. Nah, pada masa akhir resesi, 5 dari 11 periode resesi diakhiri dengan market yang break even. So, masa resesi itu nggak perlu ditakuti guys. Karena justru ini adalah kesempatan untuk mencetak orang-orang kaya baru buat mereka yang well prepared. Nah, kalau S&P 500 bisa pump puluhan persen setelah krisis, apalagi untuk high risk asset, misalnya seperti Bitcoin. Nah, sinyal yang keenam kita lihat unemployment rate dan SEM rule. Nah, dari data ini kita lihat ada tingkat pengangguran yang meningkat dan ada satu indikator resesi yang berhubungan dengan unemployment rate, yaitu SEM rule, yang sempat kita bahas di video yang kemarin, video bulan lalu nih. Jadi SEM rule-nya adalah kalau tingkat pengangguran selama 3 bulan terakhir itu rata-ratanya 0,5% lebih tinggi daripada rata-rata 3 bulan dari 12 bulan sebelumnya. Di bulan Juli kemarin, SEM rule confirm. Nah, sinyal yang ketujuh yaitu adalah kebijakan Bank of Japan atau Bank Sentral Jepang. Analis dari Jepang, Koichi Fujishiro, memperkirakan Jepang akan menaikkan kembali suku bunganya di bulan Desember. Nah, Fed menurunkan suku bunga, sementara Jepang menaikkan suku bunga. Dan ini akan membuat investor Jepang yang melakukan carry trade jadi ketakutan dan kembali melikuidasi aset-asetnya. Bank Sentral Jepang itu udah memperlakukan bunga 0 bahkan negatif sejak tahun 90-an untuk booster ekonomi. Tapi yang terjadi adalah malah stagflasi multi dekade dan dikatakan sebagai Japan lost decade. Di 2016 bahkan bunganya itu negatif. Nah, investor Jepang mengambil pinjaman beli aset-aset Amerika seperti saham, bond, dan mata uang di market forex. Dari aktivitas itu investor Jepang mendapatkan selisih bunga dari mata uang yang memberikan yield lebih tinggi atau dari aset yang kasih return lebih tinggi. Nah, masalahnya sekarang Bank of Japan mulai naikin suku bunga, bahkan kembali mungkin akan naikin suku bunga. Sementara Fed mau nurunin suku bunga. Ingat, pinjaman mereka itu dalam bentuk yen. Kalau nilai aset mereka menurun, dolar melemah karena Fed rate cut, dan yen menguat, maka skenarionya bangkrutlah mereka. Karena harus bayar utang yang lebih mahal. Juga yang menggunakan leverage bisa berpotensi dilikuidasi. Sementara yen telah menguat terhadap dolar sejak bulan Juli kemarin. Kira-kira simulasi yang terjadi bisa seperti 5 Agustus kemarin, Nikkei crash, dan ini termasuk yang paling parah setelah efek gempa di Kobe kalau nggak salah. Nah, Japan carry trade ini adalah hal yang paling concerning buat saya. Nah, Japan carry trade ini juga pernah jadi salah satu penyebab crash di tahun 2008. Nah, pertanyaannya apakah BOJ akan beneran naikin suku bunga?
Karena suku bunga yang tinggi itu juga masalah nih buat Jepang. Jepang itu negara eksportir. Kalau yennya tinggi, maka barang-barang buatan Jepang itu kalah saing dengan barang buatan negara lain kayak China atau Vietnam. Kalau barangnya kalah saing, pabriknya bisa bangkrut, tutup, dan menyebabkan tingkat pengangguran tinggi. Yang terjadi adalah malah krisis. Nah, sinyal yang ke-8 adalah PMI. PMI ini adalah singkatan dari Purchasing Manager Index. Ini adalah indikator ekonomi yang menggambarkan kesehatan sektor manufaktur ataupun jasa dari suatu negara. Intinya, kalau angkanya di atas 50 menunjukkan kalau sektor bisnis sedang berkembang atau mengalami ekspansi. Kalau angkanya di bawah 50 menunjukkan kalau sektor itu lagi mengalami kontraksi, artinya aktivitas bisnis menurun. Nah, kalau kontraksi ini berlangsung terus-menerus di jangka waktu yang lama, maka ini adalah indikasi bahwa ekonomi sedang melambat yang bisa mengarah ke resesi. Nah, kalau kita lihat di data terbaru PMI di bawah 50. Nah, sinyal yang ke-9, yang ini untuk Bitcoin, yaitu hash rate naik. Di satu sisi, ini artinya bagus karena network Bitcoin makin aman dan ada kepercayaan dari miner kalau harga Bitcoin akan jadi lebih baik. Tapi hash rate naik, artinya biaya untuk memining satu Bitcoin jadi lebih mahal dibandingkan harga jualnya. Per 4 September, biaya mining Bitcoin ada di angka 71.500. Ini berdasarkan data makro-mikro, sementara Bitcoin hanya ada di kepala 5. So, miner yang nggak punya dana cadangan harus jual Bitcoin yang jadi reserve-nya. Dan bisa aja nih kembali lagi terjadi miner capitulation seperti yang terjadi di bulan Juni sampai Agustus kemarin. Sinyal yang ke-10 data GDP. Nah, dari data ini kita masih dapat sinyal positif di beberapa kuartal terakhir. Artinya dari sini nggak ada sinyal resesi seperti yang ditampilkan pada 2022. Dan kita tahu di 2022 sampai seterusnya nggak ada resesi. Tapi indikator berdasarkan GDP ini adalah indikator lagging. Kalau kita baru take action waktu data GDP keluar, ya mungkin udah cukup terlambat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan seperti ini. Nah, sekarang saya akan bahas counter naratifnya. Meskipun ada banyak sinyal negatif, tapi juga ada banyak sinyal positif nih. Saya pribadi masih punya conviction, kalaupun ada dip, kita bakal lanjut buluran lagi, at least sampai Q4 2025. Nah, Q4 2025 kalian mesti hati-hati. Masih ingat banner cycle yang pernah saya bahas di video ini? 2023 waktunya beli aset. Nah, mereka yang ikut video ini, pasti udah at least 4x sekarang. Di 2006 udah saatnya jual aset, karena katanya udah highly overvalue. Nah, sekarang aja udah overvalue. Bayangin bilang 2026 itu bakal very overvalue. So, sebenarnya kita masih punya counter narrative dari sinyal-sinyal negatif tadi. Apa aja? Misalnya global liquidity yang naik setelah rate cut. Ada FTX yang akan mencarikan kompensasi untuk nasabahnya. Ada Bitcoin Spot ETF untuk Korea dan Jepang. Nah, pertanyaan besarnya, apakah beneran bakal resesi? Nah, resesi itu actually udah pasti karena udah cycle-nya. Cuma kapan tepatnya dan berapa lama berlangsung itu nggak ada nih satu orang yang bisa memprediksikan dengan super akurat. Kecuali orang itu balik dari masa depan, balik dari dunia isekai gitu mungkin. Mungkin orang yang kayak gitu bisa memprediksikan 100% dengan akurat. That's why di masa Great Recession ada banyak investor yang lompat bunuh diri. Karena setahun lalu, everything still okay, market all time high, dan investor sangat bullish. So, actually, karena kita udah nggak lagi di easy mode, sebenarnya video ini kasih insight strategi investing kita dari aggressive investing berubah ke defensive investing. Benernya pengen bahas lebih detail, juga pengen bahas tentang Bitcoin dan gold di masa capitulation, tapi karena kita udah kepanjangan videonya, mungkin next time kita bahas ya.